Berarti semuanya Semuanya dievakuasi. dievakuasi. Si 40.000 atau ya itu udah Ya, berkurang 40.000 banyak ya. itu, nah. Ya, sekitar berapa puluh ribu itu Dievakuasi semua. semuanya Semua dievakuasi. Semuanya dievakuasi. Kemana? Macam-macam tempatnya. Kalau akhirnya nggak ngumpul lagi. Nggak ngumpul lagi. Pas Oh. itu baru tuh kita sekontingen Indonesia baru ngumpul di satu tempat. Kan dulu kita nggak kenal waktu di 7 hari pertama itu, kita nggak tahu kontingen Indonesia tuh paling cuma tahu ya 3-4 unit sekitar lah. Oh ya. Selain ngobrol. Karena seluas itu ya sebenarnya. Kita nggak ketemu di subcamp juga, belum tentu ada unit Indonesia. Iya, iya. Jadi ya udah. Nah di 3 hari ini nih kita kontingen Indonesia tuh dilariin ke Universitas Wan Kuang. Oh itu di deket situ juga, 40 menitan dari Simon Game. Itu sama ini ya orang Indonesia ya. Semua orang Indonesia. Bonus Polandia lah. Oh ada orang Polandia juga. Ada India beberapa ya? Ya ada beberapa India tapi nggak banyak India mah. Polandia mah. Yang paling banyak dari Indonesia di situ. Di Universitas Wan Kuang. Wan Kuang. Di Di asramanya atau di asramanya, kita di asramanya tidurnya. Untung dapat AC, dapat. Oh, malah seneng dong. Ya seneng enggak, karena pas meninggalin tanah saya Manggome, tinggalin Bu Pertanian juga kayak sedih kayak ya nggak ketemu Bu ya lagi dong. Oh lah. Ya nggak ketemu ini. Ya. Berarti udah selesai dong, nggak ada tuker-tukeran itu udah selesai. Belum berakhir. Sebenarnya ada tuker-tukeran kecilan. Sempet ketemu lagi. Ya? Ketemu, tapi nggak seaktif. Soalnya kan di Bu Pertanian itu kita punya kenangan tuh sendiri gitu loh kayak. Iya. Asiknya tuh asik beda orang bule, kita ajak, ada video teman-teman saya tuh bikin video sama bule, bikin apa. Nah, kayak asik lah foto-foto. Terus kan ya kenal-kenalan gitu lah, IG. Adu yel sih paling seru. Adu yel tuh paling seru. Ya nggak sih, yel tuh paling gacor, paling keren. Yang kalian menurut ya selain yel kalian lah yang pasti ngerasa paling oke lah ya. Yang lain yang kira-kira kok yel kayak gini sih, itu ada yang ngagetin gitu gak? Yel ngagetin sebenarnya nggak sih, mereka kayak lebih bersorak, paling yel mereka karena bahasa sendiri ya, bahasa sendiri. Iya, kita jadi kayak oh ini nilainya dari seberapa rame ya, seberapa banyak, seberapa rame, bukan seberapa kayak menggetarkan, itu enggak. Menggetarkan tuh kalau kontingen Indo itu paling keren banget Indonesia itu. Kan waktu itu pernah kita mau pembukaan opening ceremony. Opening ceremony itu kan nggak langsung semuanya langsung masuk barengan gitu kan, per kontingen baris gitu. Oh kayak olimpiade gitu dong? Iya kayak baris buat menuhin tempatnya. Nah kita tuh barusan panjang buat depan kita Jerman, belakang Belanda, terus belakang lagi sampai terus banyak kontingen. Itu semua dari awal datang. Kan Indonesia ini datangnya termasuk telat datang. Kenapa? Telat ngumpul. Oh telat ngumpul. Jadi pas sebelum berangkat baris gitu kita ngumpul dulu. Iya. Kontingen Indonesia itu telat ngumpul. Nah di nyampe situ udah semua tuh udah yel kayak Arab, pakai kayak syahidnya nasyid nggak tahu apa, kayak Arab, USA itu ramai buat USA. Lagu-lagunya juga kayak USA tuh ngebanggain KFC, hotdog gitu dinyanyiin sama dia juga, dijadinya yel. Oh. Namanya USA rame, UK rame, Jepang nggak terlalu rame ya jalannya. Pokoknya negara-negara Amerika, Eropa itu rame lah ya jalannya. Indonesia datang kayak ada yel semuanya cuy, ada yel. Aduh langsung lah cobain ada yel. Indonesia teriak semua langsung. Itu setempat subcamp itu nonton Indonesia yel tuh gara-gara Indonesia nyanyi. Gara-gara. Tapi kok kalian bisa ini apa udah dikirimin, udah latihan? Apa ya? Kan kalian ketemu baru waktu itu kan? Emang jiwa kesolidan orang Indonesia. Enggak tahu apa kalau yel tuh ya. Mungkin pas kebanyakan gara-gara kita suruh ikutin aja gitu. Kalau nggak dikasih komando, jadi komando itu dari depan tuh kayak ntar ya gini, lu kayak kalian gini ya, abis komando ini ngapain. Terus ya udah gitu. Kalau nggak pakai yel yang terkenal juga kan, ada kayak terpesona gitu. Udah booming banget lah kalau Indonesia tuh udah pada tahu. Ada juga beberapa yel pramuka tuh yang emang terkenal, yang bisa dipakai. Semuanya udah tahu lah ya. Cuma karena ini Indonesia bukan per kontingen lagi ya. Jadi ya udah kita pakai yel Indonesia, nggak usah dipermasalahkan kan. Kalau kemah di daerah sendiri ketemu kontingen pakai yel yang itu kayak yel gua tuh yel gua. Nah, ini mah nggak usah yel mah pakai aja semua. Ya, karena udah. semuanya Itu pas baris juga, pas ngantri Jerman tuh yang awal kayak ngadu yel terus, pokoknya Jerman sama Indonesia tuh yel nggak habis aja. Sampai Jerman nyerah kayaknya.
sampai Jerman. Oh, jadi sempat ada kegiatan kalian yel terus ntar dibalas lagi gitu. Pas antri itu sebenarnya Pas bukan antri kegiatan doang? resmi. Pas yang paling berkesan ya tuh pas antri itu. Oh, pas antri. Soalnya kayak bebas banyak kontingen enggak. Jerman tuh udah ngewadain banget kan. Indonesia nggak mau kalah. Awalnya banyak banget yang nonton yang ya, nonton YLL. Cuma akhirnya yang jadinya YLL paling keras Jerman sama Indo. Oh. Di situ kayak pramuka Indonesia keren lah di situ. Sampai Jerman udah kayak udah kita kerjasama aja nyanyi bareng gitu. Capek juga ya, ternyata habis juga ya. Habis juga ya mereka. Udah akhirnya dari situ saya aku sama Hafiz mulai kenal Jerman, dekatnya Jerman dari situ. Kemarin sempat foto ya. Foto bareng gitu namanya Pas orang Jerman. ketemu itu atau pas mau pulang juga sempat ketemu lagi? Tiap ketemu aja. Oh, tiap ketemu aja. Kayak misalnya Oh, karena ketemu kalian pas barengnya itu Jerman bareng, Indonesia bareng itu gitu. kayak foto aja rame-rame terus dapat Ketemu, IG. nyapa, basa-basi, ngajak foto. Iya, Udah. Gitu rumusnya. Gitu. Ya, maksudnya gitu doang sih. Basa-basi. Ngajak foto. Ngajak foto. Kalau beruntung dapat cewek yang cakep. Kalau beruntung. Cewek Jerman ya lumayan. Cewek Jerman kurang gitu. Anak-anak Asia tuh katanya. Nah, oke. Iya. Kita lewat dulu. Jangan ngomongin itu. Enggak usah gitu. Bahaya, bahaya. Jangan itu. Kayaknya nanti itu dipotong deh. Oke. Gimana? Oh, yang tadi Typhoon. Berarti kalian udah Iya, Typhoon. di dalam asrama aja. Di dalam asrama aja. Itu berapa lama? Ini 3 hari. 3 hari. 3 hari. Cuma dari hari pertama datang situ malamnya sampai besok malamnya itu hujan terus. Itu katanya pas hujan deras itu typhoonnya di Sebenarnya lagi gitu. typhoon. Sebenarnya sebelum berangkat sebelum naik busnya itu kan kita udah nunggu dulu kan di Itu tempat. udah mepet banget ya. Udah mepet banget. Kita lagi nungguin kan nunggu bisnya. Itu di sekitar kan pasir. Jadi tempat kemah kita bukan lapangan rumput, Oh. tapi pantai reklamasi. Waduh. Itu pantai Bikin. ini. Nah, Bikin. itu sekitar itu udah kita udah ngeliat nih Pis, ada pusaran angin gitu sekitar ngelilingin lewat kayak, wih ada topan kecil-kecil gitu. Udah bawa pasir ya. Pulang gitu. Udah Mulai kelihatan lah ada sempet berinding udah mulai Nggak sih. nelpon Kalau orang di tua. Indonesia atau- kayaknya enggak. Kalau Indonesia kayak enggak. Tapi kayak lebih enak gitu sepoi-sepoi. Oh. Karena udah pas mulai ada typhoon tuh baru kerasa angin banyak gitu. Kayak udah mulai Mungkin kerasa. kalau diberitakan ya heboh gitu. Sangat. Iya, Tapi iya. kalau aslinya udah Sebenarnya santai aja nggak dibawa masalah juga kayak mau dievakuasi boleh mau enggak juga kita bakal bertahan juga emang mau kemana juga gitu. Tapi ya karena Cuma karena inilah ya. pemerintah Korea udah malu istilahnya kan, Hmm. jamborenya. Soalnya kalau kesah peserta lain itu juga banyak dari toilet makanan. Oh, emang ya tadi makanan udah ya kayak Itu dari sudut pandang Muslim. ya Kalau dari sudut pandang luar, bagi Kurang. mereka makannya dikit. buat mereka dikit banget Dikit itu. banget, Oh, jadi nggak cukup tuh kayak 1 unit kan harusnya buat ber-40. Mungkin Mungkin buat Kurang. 40 cukup, tapi dapatnya kayak cuma suap 2 suap. ya, Tteokbokki kan juga nggak ngenyangin kan. iya ya. Kalau buat makan pagi nggak bakal ngenyangin, Iya. jadi ya. Apalagi seumuran sarapan, kalian iya. ya. Makanan tteokbokki gitu. Lagi black hole apa aja dimakan. Ya, kerennya di sana ada tempat makan. Nah, Oh. tempat makannya ada jual nasi padang. Iya. di pantai Nggak, di dekat panggung utama, dekat main stage. Oh, di dekat main stage-nya. Main stage itu ada tempat banyak lah jualan makan berbagai macam negara. Jauh-jauh ke Korea. Makanan Nasi tetap padang. ya Berapa kau tuh harganya di sana? berapa tuh? 12 ribuan. 12 ribuan ya, 120 120 ribu. Tapi ini apa ya itu bayar ya semuanya Bayar, itu ya semua harus ngeluarin budget lagi ya. Padahal sebenarnya dari panitia ada tapi ya Cuma segitu. segitu karena. Terus masalah utama buat orang luar ya, toilet sama tempat mandi itu kayak nggak memadai gitu. Bagi orang luar kayak mereka mandi harus ada pintu, harus ada apa. Di sana tuh tempat mandinya tuh kayak udah ini tempat mandi terpal putih ditiangin, ada shower. Terpal putih. Ada tiang-tiang gitu, dikasih terpal gitu kayak buat nutup. Kayak gini nih, cuma terpal putih gitu. Oh. Kayak gini. Itu nggak benar-benar bisa ditahan Jadi gitu. kalau nggak bisa ditahan gitu. Orang mah kalau ada orang mandi, berk gitu ntar juga kebuka. Kayak tempat mandinya, tempat fitness gitu kali ya Iya. atau apa? Kayak pokoknya gitu lah, kayak tinggal cuma kain doang nutupin kayak terpal doang yang nutupin itu. Mana putih lagi kan.
Jadi sama. agak ini Agak juga bahaya ya. juga kalau mandi. Orang terekspos juga ya. Orang luar kayaknya nggak tenang soal itu. Oh. Soalnya kan mungkin mereka risih sama kontingen Indonesia terutama yang pas mandi kan, kalau kontingen Indonesia tuh mandi itu nggak 1, 2, 10, 8 gitu yang kalau mandinya kayak sambil ngantri nungguin, dan di situ mandinya tuh orang Indonesia sambil bercanda gitu teriak-teriak. Udah kayak pengen konser lah, kayak ngelihat kayak gitu malah sekalian gitu sama kalau orang Indonesia kalau kontingen Indonesia kita. kayak, lu mau mandi ya tungguin. Nyampe situ kayak ada yang kosong nih, misal 3-0, masuk 3 orang pertama. Itu mandinya belum tentu tenang mereka, antara satu bisa di terpal putih kan, tinggal di prek udah panik kan. Iya. Woi tolong jadi gol. udah panik gitu. Emang agak brutal udah ya. panik. Mungkin mereka risih, kayak nggak tahu sih kita gimana. Tapi mungkin ya risih sama gitu juga, soalnya ngeliat kontingen Indonesia yang agak brutal gitu masalah orang mandi. Tapi mungkin nggak cuma Indonesia Nggak kali cuma. ya. Sebenarnya orang Amerika juga gitu, orang luar juga gitu. Cuma karena mungkin ya mereka tuh nggak mandinya tuh nggak sebanyak orang Indonesia, jadi pas ada Indonesia mereka nggak takut gitu loh. Kalau misalnya Indonesia mandi tuh sambil teriak-teriak, ada yang nyanyi semua gitu. Agak ini ya. Saya juga pernah tuh lagi mandi, kan ada orang dari negara lain tuh nggak tahu dari mana, tuh pada nyanyi. Ya udah saya, ini kok pada nyanyi? Saya bingung tuh. Ya udah deh, ikutan Samina. Ikutan nyanyi Ikutan juga. Asik aja. Ikutan. Wah, nyambung padahal ini. Ya. Itu lagi. Masalah Taifuna sih itu ya. Misal risihnya di Jambore Indonesia, saya nggak ngerasain risih gitu. Kita nggak ngerasain risih banget gitu. Paling yang jadi masalah besar buat kita cuma kalau buang air besar. Oh, buang air besar. Salah kan nggak ada air. Pakai tisu. Oh. Itu udah penderitaan. Salah satu penderitaan buat orang Indonesia kayak di situ kayak. Ya elah, pakai tisu lagi. Mana tisu kering lagi. Iya juga ya. Itu buat biasa pasti sih orang Indonesia dimanapun juga ngerasain itu karena di luar negeri. Tapi sebenarnya jumlah mah cukup. Jumlah apanya? Itu toiletnya, jumlah tempat mandinya. Di toiletnya sepi, nggak banyak, cukup lah buat toilet, buat tempat mandi, buat toilet cukup. Sebenarnya cukup. Cuma karena ada jauh anak-anak, enggak, bagi tempat kita sih deket. Soalnya di tiap subcamp tuh bagian depan sejajar gitu, jadi misalnya ini bagian area tenda, semuanya tenda nih. Sorry, subcamp tadi subcamp itu berapa? Subcamp tuh isinya bisa banyak kontingen, paling enggak ya 40 kontingen, sekitar 40 sampai 50 kontingen. 40 unit itu bukan? 40 unit dari berbagai negara. Satu subcamp. Iya, satu subcamp. Misalnya unit 13 Indonesia, unit 1 Jerman, unit berapa. Iya, itu di setiap subcamp kan, wilayah subcamp tuh di sini nih, salah subcampnya. Pasti toilet tuh sebelah sini semua. Jadi bersyukur aja kalau saya di sini. Nah, Indonesia di sini kontingen saya. Nah, yang jauh-jauh itu. Agak bermasalah mungkin kalau toiletnya. Memang saya sih nggak bermasalah sama toilet kecuali buang air besar aja. Buang air besar. Tetap orang Indonesia dimanapun udah di asrama juga bermasalah dong. Di asrama, kayak gitu. Di asrama saya ke tempat disabilitas kalau mau buang air besar. Soalnya disabilitas tuh ada tombol. Oh, ada tombol-tombol ada ininya. Kalau kosong, kalau nggak ada abang-abang Korea yang jagain, kayak nggak ada orang nih. Disabilitas aja lah. Nggak doain biar situ. Cuma soalnya yang enak buat buang air besar di situ. Cuma itu doang. Karena tadi ya ada tombol airnya ya. Oke, nah kita lihat ini dulu kali ke belakang. Kalian nih kita udah dapet foto-foto. Aduh, diintelin. Dari kegiatannya Gifar Hafiz dan kawan-kawan Indonesia ketika di kontingen di sana. Nah, bisa diceritain lagi ngapain sih? Aku yang mana? Oh, bukan aku. Itu Hafiz bukan? Ini saya. Oh, malah di situ. Ini lagi ngapain? Ini lagi asal satu acaranya nih. Jadi bikin api. Ini lagi di pos bikin api. Cuma apinya nggak pakai korek gitu. Jadi itu kayak ada kuncinya. Itu gitu. apa? Ini kayak kunci gitu, kunci sama besi. Flint and Steel gitu. Cek ada percikan. Apa namanya? Flint and Steel. Kayak Flintstone. Ya, zaman itu. Cek. Kan percikannya tangkep. Pakai serabut-serabutan di bawah ini nih. Kayak saya nggak berhasil. Saya nggak spesialis di bagian survive. Ada yang berhasil dari teman-teman yang ini saya nggak tahu. Saya beda regu soalnya. Ada 3 orang nggak?
Oh, 3 orang berhasil di regu ini doang. Oh, boleh juga. Itu apa yang dinilai, cepet-cepetan atau? Enggak Cuma dinilai. praktek doang. Oh, cuma praktek doang. Ntar abis praktek bisa nyala dikasih badge gitu. Oh. Dikasih pin, dikasih pin. Satu regu ini atau Satu regunya. Oh, Dikasih pin satu. satu. Berarti dapat nih Hafiz tadi yang oh enggak. Ah itu aku. Nah, ini di mana nih? Ini waktu di universitasnya. Oh. Iya ini pas di Mana universitas. nih, ikut? Oh, ini pas berarti hari setelah typhoon itu ya? Iya, setelah itu Oh. pas paginya. Pas pagi-pagi baru boleh keluar atau gimana? Atau udah hari kesekian? Udah, ini terakhir kalau nggak salah. Oh, udah hari terakhir. Apa? Oh, ini pas pengen nonton K-pop. Pas Pas nonton. pengen nonton K-pop berangkat. Oh, pas mau ini penutupan. Iya, pas mau penutupan di sini pakai di sini nih. Wah, udah Hmm. selesai badainya. Ini saya ingat saya di sini bangunnya paling terakhir, Hampir telat, enggak? hampir telat. Jadi saya belum mandi, baru mandi begini. Hafiz mana ini? Lu mana, Nah. Pis? Nggak ikut Oh, itu foto ini nih. nih. Ini Ya nih. Allah. Kebiasaan. Kebiasaan. Oh, ini tapi scarf-nya masih sama semua. Itu biru apa scarf apa? Ah, biru yang itu scarf dari resmi Jamborenya. Dari Semua Jambore. peserta pasti dapat. Oh. Ada yang udah kelihatan tukar-tukar nggak sih? Enggak ya? Ada Ini nggak dipakai di ya? sini di belakang semua. Saya nggak pakai itu, nggak pakai scarf. Mau pakai. Oke, Sar. Indo. Oke, jadi nginep terakhir tuh di situ Nah. tadi. Nah, ini yang apa? Oh, ini subcamp-nya atau Yang apa? di subcamp-nya, ini tenda-tendanya nih. Jadi Oh. ini tempat santainya gitu loh. Santai terus. Nah, ngobrol. Masak ini Masak lagi. sebelah sini tuh kompor biru. Oh, ini kompor. Itu kompor. Oh, yang biru Ini kompor. Ada gasnya, gasnya tempel, masak. Ini tempat. Ini pas ini pas pagi nggak sih? Baru bangun tidur nih. Ya kan Eh, baru- sore. Ini pagi. Pagi apa sore Ini nih? kan baru masih pakai baju nih. Iya. Oh iya. Sore. Sore. Ini pas mau sunset. Itu mandi. Ini pas mau makan malam. Oh. Udah mau makan. Oh iya, itu kelihatan tadi ini enggak ini ya. Ini apa nih? Oh, ini pas di acara juga. Jadi acara tuh ada 2 jenis kan. Ada yang di dalam bupertanya, ada yang di luar bupertanya. Nah, ini pas lagi acara di luar. Ini di luar Lagi di luar buperta. buperta lagi di. Tadi ada saya tunjukin pin ya. Gocang itu. Ya di gocangnya Gocang itu. Di kota Gocang. Ini dapat badge saya. Nah itu kayak saya juga nggak tahu di sini ngapain, nggak jelas gitu. Tapi kalau nggak salah ya kayak kebudayaan gitu ya, Pis ya. Kayak ngasih tau kebudayaan Oh. Korea sama nyanyi ala Korea gitu. Ini sebelum topan, sebelum typhoon ini ya. masih di kemah. Oh, ini masih di kemah tapi kalian jalan ke sini, Iya. dianterin ke sini Dianterin. terus ini. Oh. Eh, Hei, ini siapa nih? skip ini skip aja. Jadi jangan ini skip. Siapa tuh? Itu model saya sedang tidak ganteng. Bukan masalah tidak ganteng ya. Itu siapa itu? Itu orang Jepang, 2 cewek. Ketemu Jepang. di mana? Lagi ya jalan aja. Oh, ini sama nih yang dipakai Hafiz nih. Iya. Saya lagi jalan. Iya, kita ngomongin itunya dong. Itu. Ini saya Itu malah bukan Hafiz. Ini pas ulang tahun saya. Ini ya lagi jalan. Oh, ulang tahun. Oh, iya, gimana kemarin ulang tahun pas di sana malah ya. Diucapin Diucapin sama sama orang orang Jepang. Jepang. Malah tahu. Nah, ini ada orang Jepang. Teman saya nih kelas 9 sih, lagi jalan bareng kan. Terus dia Oh. ngajak foto aja. Ya sama kayak gitu, cuma halo kenalan terus ini ngajak foto, Iya. Udah. Terus itu cabut. udah cabut. Gitu. Soalnya kan mereka lagi pakai pakaian adat kayak gimana. Makanya ini pakaian kendo, pakaian purni cewek Jepang. Yang ini lagi Happy. pakai, enggak tahu. Apa tuh? Namanya Happy. Apa tuh? Namanya Happy. Oh ya. Oh, Happy. Oh, itu di namainnya Happy. Apa tuh? Kayak pakaian mirip-mirip kimono apa. Ah. Tapi lebih pendek. Oh iya itu nggak sepanjang kimono kan. Gitu. Oke, nah Oh, fotonya gitu banget. udah Syukurin aja. Sudah tidak bagus. itu dikirimin sama ibu. Oke, nah mungkin ini udah ini ya, udah banyak tadi yang diceritain untuk ininya apa namanya, kegiatan-kegiatannya gitu, banyak yang paling
hal-hal yang udah dilewatin gitu selama 10 hari kemarin di sana. Nah, yang paling berkesan apa kalau dari Kiva? Kebersamaan. Kebersamaan. Karena di situ kayak kita jalan aja itu udah kayak berkesan. Jalan doang Jalan aja. doang udah kayak berkesan, ketemu orang-orang bule, ketemu apa ngobrol. Itu udah kayak Dan kalian punya ketertarikan yang sama ya? Iya. Sama-sama pramuka gitu kan. pramuka banget gitu. Jadi tapi sejurus itu skill pramuka nggak terlalu kepake. Selain tali penali itu. Karena emang itu momen kebersamaan doang. Kalau misalnya suruh ngomongin pramuka, saya juga bingung ngomongin apaan. Paling gitu ya kebersamaannya. Saya itu paling seru sih, cuma jalan aja. Saya jalan doang malam-malam. Jalan apa terus udah ngobrol gitu-gitu. Udah seru itu. Kalau dari Hafiz? Kalau saya sih sosial dengan orang luarnya. Iya. Ya jarang-jarang tuh ketemu bule kan Dalam kalau waktu yang panjang ya. kalau di Indonesia ketemu orang luar negeri sekedar ngobrol. Ya kalau di situ hello. Oh, iya. Asik kan. Situ setiap jalan aja itu udah kayak berkesan kan. Kayak jalan sore, jalan pagi. Wah, ada orang bule, ada ini. Kegiatan nge-trek tuh asik gitu. Soalnya kegiatan resminya tuh sering batal, sering nggak jadi. Hah? Oh, kayak gitu. Karena gelombang panas. Oh. Jadi siang-siang tuh sebenarnya harusnya ada acara gitu kan. Dari jam 12 sampai jam berapa itu seharusnya ada acara. Cuma gara-gara panas banget jadi dibatal. Karena rencananya di luar ruangan kayak gitu atau apa? Soalnya acara di luar ruangan, banyak di luar ruangan kan biar mendapatkan esens pramukanya gitu. Iya, Tapi sebenarnya. terlalu panas jadi banyak yang di cancel. Jadi sebenarnya kita siang-siang Akhirnya itu balik lagi ke tenda lagi. siang-siang kan nggak ada, biasa kan ada informasi kan di grup misalnya kayak siang ini ngapain, siang ini misalnya pagi kita jalan-jalan ke tempat ini kayak tadi bikin api terus ada kegiatan lain kan. Nah itu abis siang itu saya dikasih tahu ada perang air kan, ada main water game gitu, cuma nggak jadi, batal buat hari itu batal. Jadi kayak ya nggak jadi sih karena kepanasan, terlalu panas gitu. Jadi kayak ya udah terus siang kita ngapain dong, udah serah kalian aja bebas ngapain ya, banyak waktu bebas ya. Banyak waktu bebas ya, makanya lebih banyak momen kebersamaannya, lebih banyak momen seru-seruannya daripada momen acaranya, karena jarang ada juga acaranya. Habis Saya tuh biasanya kan nggak ada kegiatan tuh. Ya udah jalan-jalan aja, mau nyari nukar badge. Tuh sering kayak gitu sampai beberapa kali tuh nyasar. nyasar. Jadi misalnya tempat karena sama semua apa gimana Bentuk nyasar? tendanya tuh sama, bukan bentuk itu sama. Jadi di tiap subcamp ada kayak rumah hijau gitu. Iya, Terus pasti. ada yang tadi rumah hijau, greenhouse, terus ya udah bentuk tenda. Udah. Petakan gitu, sama toiletnya juga sama semua bentukannya. Akhirnya nyasar. jalannya kan lewat greenhouse tuh. Hmm. Nah, perasaan baru beberapa greenhouse dilewati. Ya udah jauh amat nih di mana. Jadi Balik pokoknya lagi. kalau udah nyasar, saya nyari tempat yang panggung besar. Main stage. Nah, Main stage-nya itu. Saya nyari main stage. Saya harus ke sana dulu, Baru dari sana baru dari sana ke ke tenda saya. tenda sendiri Itu. baru ingat. Jadi saya kayak kalau nyasar bolak-balik gitu. Kasian amat sih. Sedih Itu- banget emang. Niatnya kan ngincar dapetin badge. Nah, Tapi pas mau ngomong ke orangnya, tiba-tiba gagal. Kadang-kadang dia suka gitu. gagap gimana maksudnya? Depan orang bule itu kayak tiba-tiba kayak grogi aja gitu pas mau ngomong. Kayak mau ngomong, Kayak mau mulai Nggak apalagi jadi. kalau bulenya lagi ngobrol gitu. Kayak ngajak ngobrol Suka tuh nggak kadang-kadang jadi agak gitu. grogi gitu. Nah, Enggak semuanya. jadi pernah tuh udah bolak-balik, nggak dapet apa-apa. Seharian gitu. Tapi lumayan lah bisa ketemu orang. Wah, tapi udahlah ya, itu udah paling Pengalaman. beda sendiri lah ya ini juga ya. Siapa namanya? Happy apa? Happy. Happy. Luar biasa sih. Oke, nah ada jambore lagi kapan? Jambore dunia? Jamborenya lagi tahun 2027. 7 ya. Iya 2027. Itu di Polandia. Polandia. Jadi kalian nggak mungkin ikut lagi. Sebenarnya sih bisa ikut, Tapi cuma kami jadi panitia. jadi panitianya. Oh, tapi jadi peserta udah nggak bisa. Nggak bisa. Maksimal umur berapa emang? 18. 18 tahun. Saya 19 tahun. Nanggung lebihnya. Jadi ya udah berarti memang kalau sebagai peserta rata-rata ya orang cuma ikut jamboran dunia itu, jamboran internasional sekali udah di situ. Biasanya sekali doang, kesempatan yang cukup langka. Kalau mau jadi volunteer mah bisa banyak, cuma
Ya kan. Ya gitu doang. Apa ini ya. Kebanyakan disuruh-suruh lah. Iya. Oke. Nah, untuk nih mungkin yang habis nonton ini pengen ikut Jambore atau pengen lebih fokus lagi pramukanya gitu atau gimana? Kalian ada ini nggak? Tips and trick. Apa tips atau pesan buat teman-teman itu? Sebenarnya pramuka ikut Jambore dunia gitu tergantung pramuka sekolah kalian aja atau kegiatan pramuka yang sering kalian ikutin. Atau kalau bisa nih, intinya satu, ikutin aja dulu pramuka terus. Ikut pramuka biar kalian mukanya dilihat sama guru-guru kalian. Mukanya dilihat. Nah, kalau misalnya biasanya pramuka dunia itu Jambore dunia ini baru bisa didaftarnya tuh dari 1 tahun sebelum kegiatannya itu udah bisa daftar. Berarti di 2026 itu udah bisa daftar. Dan di situ kalau kalian mau cek, sebenarnya bisa cek di Google, ada data-datanya. Itu kalau misalnya sekolah kalian nggak ngajuin, kalau sekolah kalian nggak nanyain, atau kalian pengen usul sendiri gitu, bisa kalian bisa ke pembina pramuka kalian kayak, Pak, saya mau ikut ini dong, tolong bantuin seleksinya aja gitu, bantuin ini. Kalau masalah keterima atau enggaknya mah ya terserah, itu nanti urusan nanti. Kalaupun nggak keterima juga kan bisa ada jalur-jalur yang khusus gitu loh, jalur yang kayak bayar tapi dengan lebih, ada jalur gitu. Tapi itu lebih ribet ngurusnya. Kalau seleksi yang gampang itu kan bilang aja, soalnya tiap 2 bulan pasti ada kayak seleksi gitu lagi. Ada. Ntar tinggal masalah keaktifan sekolah kalian aja ngirim apa enggak. Kalau kalian mau ikut, tanya aja, Pak, saya mau ikut ini, bisa bantuin gini ya. Kalau sekolah kalian setuju, pembina kalian setuju, nah itu bisa kalian dapat kesempatan buat pramuka dunia. Intinya tetap harus ya diseriusin lah. Seriusin aja, maksudnya ikut aja dulu pramuka. Seberapa kalian nggak suka juga, sebenarnya pramuka yang kalau menurut kalian nggak asik, itu bener bukan pramuka, bukan pramuka yang asli gitu. Itu cuma kegiatan sekolah, bukan pramuka. Soalnya pramuka yang asli pasti seru, kayak kita juga ngerasain. Pasti seru kan, Pis? Nggak mungkin nggak seru, pasti ada kesana gitu. Keren. Nah, itu ya cobalah mungkin pramuka kalian ya bilang ke pembina, Pak, saya masa pembangunannya gini dong sih, Kak. Terus yang lain dong lebih aneh, lebih asik. Jadi banyak ini juga ya, mungkin cari-cari referensi. Kita gimana nih kalau pramukanya besok kayak gini supaya kalian lebih tetap ikut asik juga ngikutin. Dari Hafiz ada ini? Jadi kalau kayak ikut Jamdun itu merupakan kesempatan emas lah buat kalian. Betul. Kalau semisalnya pengen lebih mengenal dunia luar. Jadi waktu saya Jamdun itu emang gak begitu ngerasa gitu vibes yang namanya pramuka yang saya kenal dari SMP itu nggak kelihatan pramukanya. Yang ada tuh kayak lebih bersosial lah, tukar menukar gitu. Vibesnya tuh lebih asik ternyata. Lebih sosialisasi, inilah ya, lebih asik. Saya aja nggak nyangka kalau itu tuh termasuk pramuka gitu. Iya juga ya. Iya. Emang jauh dari pandangan yang lama ke pandangan yang baru. Lebih terbuka lagi tentang pramuka yang sebenarnya, yang kalian ngerasain itu pramuka yang sebenarnya harusnya kayak gini nih. Enggak kayak gini, masa di Jambore ini terbanyakan bumbu-bumbu modern juga ada, cuma kurang lebih lah, masa acara kebersamaan tuh jangan garing gitu, jangan ayo kalian semua baris prit bikin angkare, terus ikut upacara. Emang upacara kalau Indonesia emang itu penting sih, standar pramukanya. Paling enggak di kegiatannya tuh ada apalah asik gitu, yel apa itu kan pasti seru gitu, nggak mungkin nggak seru, pasti kerasa aja. Apalagi kelas 2 sana itu Jambore, kalau ikut Jambore dunia nggak perlu skill penting kalian kepake pas di seleksinya doang. Pas seleksi doang itu bakal penting doang, tapi sisanya mah kalian tali menali ya paling itu ya udah, itu doang sih paling penting. Terus sisanya kamu masak bahasa Inggris juga itu kan ada tesnya sih. Kalau seleksi ada sih, cuma tes yang conversation kan beda gitu. Kalau tes conversation ya ntar kalian juga tahu-tahu bisa sendiri. Sebenarnya kalian cuma modal 3 kalimat di sana juga udah bisa bikin teman. Apa tuh? Kayak kalimat pertama kayak hello, where are you from? Kalimat kedua kayak kalau misalnya mau tukeran badge atau mau tanya IG, do you have any social media? Do you have any badge? Do you want to trade? Itu paling enggak bentuk kalimat kedua gini. Kalimat ketiga kayak
my name, kenalin dikit my name Oh. di sini kayak oh kalau mau lebih asik ya itu bedakan itu 3 kalimat ini ya. Kalimat kenalan, Buat basic. hello, basa-basi dikit nama kalian, nama mau tukar tujuan kalian mau tukaran IG apa enggak bisa see you later lah, see you later. Dadah, goodbye, terus jalan aja lagi. Oh. Basic modal 3 gitu bisa dapat badge, dapat IG. Karena kenalan baru gitu. Pasti dapat. Oke. Memang menarik banget ya sebenarnya ya untuk bisa sampai ikut Jambore Dunia atau nasional dulu deh mungkin ya. Nasional tuh. Habis itu ikut Jambore Dunia dan bisa aktif banget di Pramuka dan bisa berprestasi juga seperti di acara kita ini Rumah Prestasi. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Teman-teman yang punya prestasi dan pengen unjuk bakat, pengen ikut di memamerkan, flexing prestasinya di sini juga boleh. Nanti kita ajak ngobrol atau kalian punya temen yang Kak ini berprestasi nih, boleh dong masuk ke YouTube-nya Kakak gitu. Nah nanti komen aja ya di bawah ini. Gitu aja dari Kak Saat. Thank you Gifar, Hafiz. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga konsisten terus di Pramuka, dapat cita-cita yang berikutnya tercapai lah, dan prestasi-prestasi lainnya juga tambah banyak. Iya. Mudah-mudahan. Oke, gitu aja dari Kak Saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam Pramuka. Oh, salam Pramuka. Salam. Salam.